kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bisa beribadah, bisa merayakan hari Paskah walaupun dalam keadaan terpuruk. Kita bersyukur Tuhan rela mati untuk kita. Dia menebus kita supaya umatnya diselamatkan. Pada saat ini mari kita sadar sejenak untuk bersyukur pada Tuhan. Mari kita puji Tuhan bagi Dia. Segala
tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus.
Pagi hari ini adalah hari Paskah, hari kemenangan, di mana Yesus bangkit dan menyatakan bahwa kuasa iblis telah dikalahkan dan mendapat kemenangan bagi kita yang mengharapkan apa yang menjadi janji Tuhan karena kasih karunia Allah yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya namanya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan bersama dengan Dia. Kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Diambil dari Lukas 24, 1-12. Sabtu pagi-pagi, imam kepala datang kepada Pilatus, meminta pasukan untuk menjaga kubur Yesus, karena Yesus anak Allah menyatakan bahwa pada hari yang ketiga, Dia akan bangkit dari kematian, supaya jangan sampai murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Maka Pilatus memberikan tentara untuk mematerikan kubur Yesus dan menjaga kubur itu tertutup. Para imam nyatanya melanggar Sabat Tuhan, karena hari Sabat dia bergerak dan menyatakan yang memfitnah. Minggu pagi sebelum terbit matahari, Allah telah mengutus 2 malaikat untuk menggulingkan batu kubur. Para penjaga terkejut dan menjauh karena takut. Malaikat itu berdiri di atas batu dan bercahaya putih mengkilat, dan prajurit-prajurit dan lari lapor kepada para imam kepala. Para imam kepala memberi uang agar menutup mulut orang-orang itu dan menyerahkan bahwa Yesus, jangan menyiarkan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri para murid-muridnya. Pagi-pagi itu Maria Magdalena dengan perempuan lain membawa rempah-rempah untuk mengurapi mayat Yesus, karena hari Jumat dimakamkan belum diberi rempah-rempah. Saat mereka datang, dilihat kubur telah terbuka dan batu telah tergulingkan. Mereka melihat 2 orang malaikat itu, dan mereka berkata kepada malaikat itu, dan mereka diberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Maria Magdalena bahwa Yesus telah bangkit dan memberitahukan kepada murid-muridnya, Dia telah bangkit sesuai dengan nubuatnya, bahwa pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian. Kemudian Maria memberitahu bahwa Yesus telah bangkit dari kubur dan terbuka karena perintah malaikat untuk disampaikan kepada murid-murid itu. Petrus dan beberapa murid ke kubur Yesus dan melihat kubur terbuka, dan dia masuk ke dalam kubur. Dilihat mayat Yesus tidak ada, yang ada kain kapan yang terkumpul di kubur Yesus, dan kain peluh kepala ada agak jauh. Kemudian Petrus keluar dari kubur. Rupanya Maria mengikuti Yesus, melalui Petrus dari belakang. Melihat Petrus
pergi dari kubur, Maria masuk ke dalam kubur dan lihat dua orang ada di samping kanan dan yang lainnya di samping kiri, tempat mayat Yesus dibaringkan dalam kubur. Maria bertanya kepada mereka, "Di mana Yesus mayatnya dibaringkan?" Mereka berkata kepada Maria bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Kemudian Maria berbalik dan melihat seorang yang berdiri di belakang dan bertanya kepadanya. Dikira dia penjaga kebersihan makam dan bertanya, "Di mana mayat Yesus diletakkan?" supaya dia dapat mengambilnya. Tetapi orang itu berkata, "Maria." Mendengar suara itu, tahu bahwa itu adalah suara Yesus. Maka Maria berkata, "Rabuni." Maria tersungkur dan menyembah orang itu, yaitu Yesus. "Janganlah engkau dekat kepadaku, karena aku belum datang kepada Bapa di surga." Dan berkata kepadanya, "Beritahu kepada mereka bahwa aku sudah bangkit sesuai dengan apa yang kunyatakan. Pada hari ketiga, aku akan bangkit dari kubur." Dan supaya mereka bersama berdoa di rumah di mana mereka sedang bersekutu. Maka Maria memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bertemu Yesus dan diberi pesan agar berdoa dan bersekutu di tempat mereka menginap di Yerusalem. Ada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Dua orang itu yaitu Kleopas dan temannya bercerita dalam perjalanan ketemu dengan seorang dan bercerita tentang bahwa Maria telah mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Sepanjang perjalanan mereka tidak mengetahui bahwa orang itu adalah Yesus. Dan Yesus berkata, "Karena kedegilan kamu, maka kamu itu tidak percaya tentang berita itu." Mereka sadar setelah Yesus makan bersama-sama dengan dia, dan dia berdoa dan membagi-bagikan roti kepada mereka. Setelah itu Yesus siang. Mereka cepat-cepat pulang ke Yerusalem, berkumpul dengan murid-murid lainnya. Malam itu Yesus bertemu 12 murid yang lain dan bersaksi dengan perut yang ditusuk dan tangan yang telah dipaku disalib. Dan Yesus meminta makanan dan makan bersama-sama daging dengan mereka, supaya mereka tidak menyangka bahwa Yesus itu hantu. Yesus bangkit, kita memperoleh kehidupan, kemenangan, pengharapan, kekuatan, dan kuasa pengabaran Injil. Kuasa bersama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kau nyatakan bahwa kami menang karena Yesus telah bangkit dari kematian. Kami menang karena janji kesetiaan dan kasih-Mu melalui Yesus Kristus. Karunia roh yang diberikan kepada kami, supaya kami hidup kekal selama-lamanya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu anugerah, berkati mereka, urapi mereka dengan kuasa roh-Mu, dan biarlah mereka hidup selama-lamanya dalam kasih setia Allah Bapa yang di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin.
cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Perayaan Paskah hampir tiba. Hari menjelang malam, Yesus bersama murid-muridnya berkumpul di sebuah ruangan atas yang sudah disiapkan. Sebelum mereka makan, Yesus berdiri dan menanggalkan jubahnya. Sehelai kain diikatkannya pada pinggangnya. Lalu dituangnya air ke dalam sebuah basi. Ia jongkok seperti seorang hamba di kaki murid-muridnya. Seorang demi seorang dibasuhnya kaki mereka yang kotor itu, lalu dikeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dan sampailah ia pada Simon Petrus. Jangan Tuhan, jangan basuh kakiku, engkau bukan hambamu. Apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi nanti engkau akan mengerti. Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Kau harus membiarkan aku melakukannya. Kalau tidak, kau tidak akan menjadi murid lagi. Kalau begitu, basuh juga tangan dan kepala, karena seluruh tubuh ini ingin menjadi milikmu yang paling setia. Cukup kakimu saja yang perlu dibasuh. Kali semua cukup bersih untuk menjadi muridku. Semuanya, kecuali satu orang. Setelah membasuh kaki para muridnya, dengan tenang Yesus kembali ke tempatnya. Kemudian Yesus mengambil cawan dan roti, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Sesudah itu, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Malam ini, kamu semua akan goncang kembali karena kamu akan meninggalkan aku. Sebab ada tertulis, aku akan menunggu kembali dan kawanan doa itu akan bercerai. Akan tetapi, sesudah aku mati, aku akan melalui kamu ke Galilea. Biar mereka semua berbicara banyak tentang engkau. Aku sekali-kali tidak. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kau akan mengorbankan hidupmu untuk aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku tidak engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku akan menyangka engkau. Aku rela memberikan hidupku untukmu. Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur,
sebab mata mereka sedang berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahat. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan pada orang-orang berdosa. Halo teman-teman, jadi Anggun bersama saudara Anggun akan menyanyikan lagu Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layarkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo, terima kasih. Tidak lama sesudah itu, serombongan orang-orang bersenjata lengkap masuk ke dalam taman Getsemani, membawa tombak dan pedang. Mereka akan menangkap Yesus. Tetapi, bagaimana mereka dapat mengetahuinya? Salah kepada orang. Yudas, dengan cara inikah kau mengkhianatiku? Betapa kau menderita. 1, 2, 3. Betapa kau menderita, ya Yesus Tuhanku. Engkau menunduk duka di salib terpaku. Mahkota yang hinaan melukai dahi. Kau rela dinistakan bagiku yang kecil. Ya Yesus, kau menderita di bukit Kalvari. Diriku yang bernoda kau jadikan suci. Tolonglah aku Tuhan, memikul salibku. Ku serahkan diri Tuhan, menurut jalanmu. Tak dapat dilukiskan syukurku padamu, sebab kasih-Mu Tuhan tercurah bagiku. Ku serahkan atas mezbah kasih-Ku yang murni. Hidupku jadikanlah milik-Mu abadi. Amin. Ampunlah mereka
Belum juga engkau takut kepada Allah. Sebentar lagi kita harus memberi jawaban kepada Allah. Ada banyak hal yang harus kita berdua akui. Itulah sebabnya kita ada di sini. Tetapi orang ini sama sekali tidak bersalah, sama sekali tidak. Yesus, ingatlah aku ketika Kau datang sebagai raja. Aku berjanji kepadamu, hari ini juga kau akan berada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan serahkan. Ya Sesudah Yesus mati, seorang murid Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Pilatus mengabulkannya. Bersama dengan Nikodemus, ia membungkusnya dengan kain lenan dan menguburkannya ke dalam sebuah kubur batu yang telah dipersiapkan. Ketika hari Sabat telah lewat, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur itu, dan dia mendapati pintu kubur itu sudah terguling. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, karena kubur itu kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Sekarang pergilah, katakanlah kabar ini kepada murid-muridnya. Hai Maria, jangan menangis. Lihat kubur Yesus telah terbuka. Siapa yang buka? Malaikat yang buka. Buka hari apa? Buka hari Minggu. Kalau begitu, setiap hari Minggu kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita bernyanyi, bergembira bersama-sama. Meski kuburnya dijaga, tak usah kau senang. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi bergembira, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap. Dunia hari bangkitnya, kematian yang lenyap. Bernyanyi bergembiralah, bersyukur tak jemu. Hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Seluruh dunia bergema menyambut yang menang. Benar segala janjinya, umatnya berdendang. Bernyanyi bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kubur sepi, Tuhan
pujilah Tuhan Yesus bangkitlah. Laskar menjagakan Tuhanku Yesus, tak mungkin kan lepas Sang Penebus. Yesus yang hidup menang atas kuasa iblis yang garang. Makan kubur sudah dialahkannya, ini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah Tuhan Yesus bangkitlah. Kubur dikalahkan Tuhanku Yesus, sambut kebangkitan Sang Penebus. Yesus yang hidup menang atas kuasa iblis yang garang. Maka kubur sudah dialahkannya, ini pintu hidup dibukakannya. Pujilah, pujilah Tuhan Yesus bangkitlah. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Yang mulia Sucikanku, pasang
salibmu, pulihkanku. Cukup.
dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Luput dari dosaku hanya oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Damai dianugerahkan hanya oleh darah Yesus. Bukan karena amalan, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Satulah harapanku hanya oleh darah Yesus. Bukan kebajikanku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.